Waalaikumsalam, Bu. Matur nuwun nggih kehadirannya sudah memenuhi undangan kami. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Untuk pertemuan kader kali ini akan disampaikan materi yang sangat penting. Kemarin kita diberi materi dari jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tentang deteksi dini kebidanan. Nah, hari ini kita akan sampaikan kepada ibu-ibu semua. Dan materi siang hari ini akan disampaikan oleh Bidarita. Bapak Bidarita, kami persilakan. Terima kasih Mbak Rita. Selamat siang Ibu-Ibu. Selamat siang, Bu. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai brosur ini. Silakan Mbak Rita bisa dibagikan dulu. Jadi brosur ini merupakan instrumen deteksi dini resiko kebidanan atau yang biasa disingkat dengan IDDRK. Jadi brosur ini merupakan upaya untuk membantu memudahkan deteksi dini yang diciptakan oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Manfaat dari brosur ini adalah ketika nanti terjadi suatu masalah di masyarakat, maka kader tahu harus melakukan apa. Kemudian manfaat yang lain adalah agar tidak terjadi lagi hal yang sama seperti dialami oleh tetangga Bu Darjo. Iya, Bu, benar, waktu itu tetangga saya kena spot jantung, Bu. Waktu itu saya udah deg-degan banget, saya bingung harus ngapain, Bu. Soalnya itu misalnya ibunya itu tiba-tiba tuh langsung kejang-kejang sendiri. Habis itu waktu itu kan saya mau telepon gitu, tapi HP saya malah ketinggalan di rumah, di tanahnya. Terus yaudah saya langsung lari ke rumahnya Bu Dian. Saya masih ingat betul bagaimana wajah Bu Darjo saat itu sampai pucat dan ngos-ngosan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada ambulan ya Bu, sehingga pasien sudah bisa langsung tertangani. Nah ibu-ibu, sekarang kita mulai belajar mengenai brosur ini atau instrumen deteksi dini resiko kebidanan yang disingkat dengan IDDRK. Kenapa kader? Ya karena kader langsung ada di masyarakat. Jadi kader harus tahu cara menanganinya. Nah, sudah siap ya ibu-ibu semuanya? Sudah. Ibu-ibu semua sudah mendapatkan brosurnya? Sudah. Ibu-ibu, brosur ini bisa digunakan oleh kader dan ibu bidan di masyarakat sebagai upaya untuk menurunkan kejadian stunting dan kematian pada ibu dan bayi. Ngeri mboten Bu Darjo kalau terjadi tiba-tiba kejang pada ibu hamil seperti kemarin. Nggih, Bu, ngeri didikannya masih sampai sekarang. Nah, ibu-ibu, silakan brosurnya bisa dibuka. Di sini ada tulisan FR ya ibu-ibu. Silakan bisa dicermati di bagian ujung. Yang mana ya, Bu? Yang ini, Bu. FR itu adalah faktor resiko. Faktor resiko adalah keadaan yang dapat menyebabkan meningkatnya suatu resiko. Ibu-ibu silakan bisa dilihat untuk poin A itu apa ya? Faktor resiko preeklamsi. Sip, masih ingat apa itu preeklamsi ibu-ibu? Selain Bu Darjo ya, soalnya Bu Darjo sudah pasti tahu. Itu tekanan darah tinggi pada ibu hamil juga sih? Sip, betul sekali Ibu. Jadi sebenarnya preeklamsi itu ada beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko. Oke? Jadi kalau kita tahu dari awal tidak akan terjadi hal yang pernah dialami oleh tetangga Bu Darjo kemarin. Jadi ibu-ibu, jika kita sudah mengetahui ada ibu-ibu yang mengalami resiko, kita bisa segera melakukan pendampingan dan berkoordinasi dengan bidan agar segera dilakukan tindakan segera mungkin. Oke? Oke Bu, di bagian A ini terdapat 18 keadaan yang menjadikan ibu itu beresiko terjadinya preeklamsi. Baik ibu-ibu, untuk memudahkan pemahaman, di sini kita belajar melalui contoh kasus saja di ibu-ibu. Ibu-ibu bisa? Bisa. Oke. Kasusnya seperti ini. Misalkan ada seorang perempuan berusia 19 tahun datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kehamilan karena sudah dilakukan PPT di rumah dan hasilnya positif, dia hamil. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 110/70, kemudian berat badannya 43, kemudian tinggi badannya 150 dan nilainya adalah 20 cm, kemudian HB-nya 10
gram per dl. Nah, ibu-ibu bisa diperhatikan untuk brosurnya ya. Bisa dilihat untuk yang bagian A terlebih dahulu. Untuk ibu hamil, skor awalnya itu adalah 1. Lalu, karena umurnya masih 19 tahun, maka kita beri skor 2. Bisa dipahami ya ibu-ibu? Oke. Lanjut ibu di bawahnya. Karena ini adalah kehamilan yang pertama, kita juga beri skor 2. Artinya apa ibu-ibu? Jadi, apabila ada ibu hamil yang diberikan skor tersebut, berarti ibu-ibu kader harus segera menyampaikan kondisi tersebut kepada bidan agar dilakukan penanganan segera. Sampai sini bisa dipahami ya ibu-ibu? Bisa. Mari ibu-ibu jika sudah bisa dipahami, nanti kemudian kita mengisi sesuai kondisi ibu sampai bagian bawah ya. Kemudian skor-skornya kita jumlahkan. Permisi Bu, lalu untuk skornya itu jumlahnya 5 atau 10 itu bagaimana Ibu? Oh, pertanyaan yang sangat bagus nih Bu. Nanti bidan akan mengkategorikan ini masuk ke faktor resiko yang ringan atau sedang. Tapi untuk kader, asalkan ada skor tersebut, meskipun ibu hamil itu didampingi keluarga dan didampingi oleh bidan maupun kader juga harus sering ngaruhkan agar tidak terlambat dalam penanganan. Dan juga sebagai upaya lebih awal mencegah terjadinya stunting dan kematian pada ibu. Bagaimana ibu-ibu? Sulit atau mudah dimengerti? Ya, coba kami berlatih dulu Bu. Tapi ini kok ada faktor resiko stunting itu penilaiannya apakah sama ya Bu? Oh iya, benar sekali ibu. Bisa diperhatikan lagi. Jadi untuk kartu ini memang untuk deteksi 2 jenis faktor resiko yaitu ibu. Yang pertama untuk resiko kebidanan. Nanti yang dinilai adalah ibu hamil. Ya bisa dilihat ya ibu ya. Selanjutnya untuk yang resiko stunting nanti yang dinilai adalah ibu hamil ditambah ibu yang memiliki bayi usia 0 sampai 24 bulan. Juga dilihat faktor lingkungannya. Oke. Baik ibu-ibu, untuk penjelasan saya sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Boleh dikasih contoh kasusnya Bu, atau dari kasus tetangga saya Bu, boleh? Oh ya, boleh-boleh. Coba seperti apa kasusnya Bu Murni? Jadi kemarin itu pas di posyandu ada balita umur 3 bulan. Beratnya itu 3,5 kilo, tapi pas lahir itu beratnya 2,1 kilo dan panjangnya 46 cm. Lahirnya juga cukup bulan Bu, tapi kok beratnya ini ya Bu ya, rendah ya Bu ya. Dan ibunya juga ini sih Bu, kutilang sih Bu. Kutilang? Maksudnya Iya, Bu. burung? Bukan Ibu, kurus tinggi langsing Bu. Nah, ibunya itu kurus, tinggi dan langsing ibu. Iya Bu. Oh, untuk suaminya apakah merokok dan itu adalah anak berapa gitu? Iya Bu, suaminya merokok dan ibunya itu tinggal dengan mertuanya itu juga merokok dan ada ipar-iparnya juga Bu. Oh, jadi satu rumah itu ada lebih dari 4 orang ya Bu? Iya Bu, ada 7 orang. Oh, baik. Baik ibu-ibu, sekarang kita belajar untuk mengisi yang bagian FR2, yang bagian faktor resiko stunting. Gimana ibu-ibu, apakah sudah ketemu? Sudah Bu. Oke. Bisa dilihat untuk yang bagian G, faktor anak usia 0 sampai 24 bulan pada ibu dan balita. Ini sudah ketemu semua ya ibu-ibu? Sudah Bu. Berdasarkan kasus dari Bu Murni tadi, berat badan adiknya berapa ibu? Berat badan Mbak adiknya tadi itu 2,1. Karena lahirnya berat badan 2,1 kilo, maka masuk berat bayi lahir rendah ya ibu atau BBLR. Kita beri skor 3. Kemudian untuk panjangnya tadi berapa ya Ibu Murni? 46. Oh, 46. Baik, untuk panjang badan 46 cm kita beri skor 3. Kemudian bisa dilihat bagian C, yaitu kondisi lingkungan. Faktor lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Karena ada yang merokok, betul ya Ibu Murni? Betul Bu.
Baik, karena ada yang merokok, kita beri skor 2. Dan tadi anggota keluarga serumah lebih dari 4 ya Ibu? Iya Bu, ada 7. Ada 7. Baik, untuk serumah itu anggota keluarganya ada 7, kita beri skor 2. Oke Ibu-Ibu, sudah ditandai ya Bu? Sudah. Kemudian untuk skornya kita jumlahkan. Ada 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 2, kemudian ditambah 2. Jumlahnya ada 13. Iya, 13. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal, apabila Ibu Kader sudah mendapatkan skor tersebut, Ibu Kader bisa segera menyampaikannya ke bidan agar ditindaklanjuti oleh bidan. Sampai sini apakah sudah jelas Ibu-Ibu? Baik Ibu-Ibu semuanya, itu tadi merupakan cara untuk mengisi penilaian faktor resiko. Apakah bisa dipahami Ibu-Ibu semuanya? Bisa Bu. Nanti kita coba untuk menggunakan kasus-kasus tanya ya Bu. Oke, terima kasih Ibu-Ibu semuanya. Bagus, matur nuwun Ibu-Ibu. Kita akhiri pertemuan kali ini. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.